semua yang dikerjakan oleh seseorang manusia ketika diorientasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang dia insya
keadaan itu ditujukan tidak lain sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, maka di sanalah manusia itu akan selamat dari godaan setan yang datang dari empat penjuru: depan, belakang, kanan, dan kiri. Makanya bismillah kita menggunakan empat unsur kata. Nah, makanya di sini wabilan kelawan bismillah nasta'inu nyuwun tolong kita, kata Imam Al-Ghazali dalam pembukaan risalahnya, pembukaan tulisannya untuk seorang muridnya. Jadi tetap menggunakan bismillah. Selain hadisnya Nabi juga mengatakan kullu amrin la yuqadu fihi bismillah fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa aqwa. Jadi segala sesuatu yang memiliki nilai baik kok tidak diawali dengan bismillah, maka kebaikannya itu tidak akan sempurna. Artinya tidak akan sempurna itu rata-rata di dalam kitab itu ditentukan dorongan dua sapi bungkus sing cek gede iku buntute potong, buntute itu gak utuh, sehingga harga yang harusnya mahal itu jadinya murah. Itu maksud daripada hadis kullu amrin la yuqadu fihi bismillah fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Jadi semua pekerjaan yang memiliki nilai baik itu hendaknya dimulai dengan bismillah. Terus dijelaskan lagi kata bismillah itu banyak maknanya. Yang saya tahu di dalam salah satu faedah kalau mau diamalkan itu di dalam kitab Kasifatu Sada, bismillah itu lek diwoco sebanyak 21 kali sebelum sampai tidur. Ini di dalam kitab Kasifatu Sada, maka kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah, dari setan, jin dan iblis, pencurian dan segala sesuatu yang sifatnya kebakaran dan senjata tajam. Insya Allah bakal selamat nih. Ya terserah, tinggal kita mau percaya apa nih. Tapi yang jelas, nanti yang jelas banyak kiai-kiai yang menggunakan bismillah ini sebagai senjata. Salah satunya Yai Hasan Samsul Arifin itu juga pakainya bismillah. Itu adalah teman yang saya tahu hitungannya kalau dibaca 21 itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Itu di dalam kitab Kasifatu saja yang saya ketahui itu seperti itu. Itu makna daripada bismillah dan manfaat daripada bismillah. Alhamdulillah sekalian puji ibu lillahi tetap kagungan Gusti Allah Rabbul alamin akan mengarani alam kabeh. Wal akibatu utawi pungkasan kang bagus ayul jannah. Kalau misalnya itu maksudnya ending akhir itu adalah surga. Wal akibatu utawi pungkasan kang bagus iku lil muttaqin tetap kedua wong takwa. Berarti surga itu mana dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu kaitan Muhammad tadi wassalamu lan keselamatan iku ana nabi iku tetep ing atase nabine Gusti Allah Muhammadin nyatane kanjeng Nabi Muhammad wa ali lan keluargane kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina ale sakabehane. Wassalatu wassalam ini yang wassalatu wassalam, sholawat itu seperti itu. Sebagian ulama itu mengatakan cuma sholawat toh orang salami itu itu. Sebagian ulama dari tahu jelas yakin saya sama dari tahu. Lewat sholawat toh ke orang salami itu ada sebagian ulama yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena dalil yang pokok tentang masalah sholawat itu bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ya kan? Jadi lihat sholawat shollu 'alan nabi Muhammad itu udah afdal. Itu udah afdal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu harus ada salamnya. Allahumma sholli wa sallim itu yang afdal seperti itu.
khilaf, pendapatnya khilaf. Makanya saya katakan sebagian ulama lek maca selawat itu mesti dibarengi karo salam wassalatu wassalam, karena ayatnya jelas. Perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu wa salam sapa sira maring Rasulullah wasallimu lan dungakno tasliman kawan. Itu ayatnya seperti itu. Makanya wajar kalau ada pendapat ulama lek sholawat itu kumpul karo salam. Coba sebenarnya di kitab-kitab semua pasti ada sholawat, ada salam. Tapi kalau ungkapan yang kita dengar rata-rata itu orang sholawat itu, tapi nggak masalah sama. Sallallahu Nabi Muhammad, ya kan? Rata-rata seperti itu. Tapi ayat tulisannya tahu sallallahu alaihi wasallim mutaslima. Itu di dalam syarahnya ini ternyata sholawat dan salam itu harus senantiasa bersama. Itu pendapat yang banyak diikuti. Itu. Tapi ini khilaf. Artinya kalau ada yang cuma seperti itu ya monggo juga silakan. Tapi yang jelas itu khilaf. Jadi lihat khilaf ya gak usah kungerengan biasa ya, karena ati melok sing diwae. Itu wassalatu wassalam. Nah ini sekarang kita masuk awal kenapa kok kitab Ayyuhal Walad ini ditulis dan dinamakan Ayyuhal Walad. Ya dinamakan Ayyuhal Walad karena ini memang tulisan ini ditujukan kepada santri beliau yang sudah melalui proses ngaji lama dan sudah banyak menguasai beberapa kitab, cuman ada kemudahan di dalam dirinya sehingga dia masih dengan fatwa yang lebih mudah dan lebih ringkas sehingga bisa dia praktekkan. Nah kitab Ihya itu kan akeh. Nah ini dijelaskan di sini. Ilam naftiyo sapa sira, ilam naftiyo sapa sira anna wahidan. Ini kata Imam Al-Ghazali. Alasan beliau menulis kitab ini. Anna wahidan sak temene ana wong siji. Minat talabati saking murid al-mutaqaddimin kang wis padha diin. Jadi murid yang sudah dulu, artinya wis suwi ngaji lah. Lazim akan tetepi sapa ahad khidmat syekh mari lumati ing syekh al-imami kang dadi imam Zainuddin nyatane Syekh Zainuddin Hujjatul Islami kang dadi Hujjatul Islam Abi Hamid nyatane Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad kang dadi putra lanange Bapak Ahmad Al-Ghazali kang Al-Ghazali rahimahullah mugi-mugi melasi Imam Al-Ghazali utawi Syekh Muhammad Al-Ghazali sinten Allah. Jadi ada seorang murid yang datang yang memang sudah mulai dari dulu itu nyantri, yang memang mulai dari dulu itu nyantri, kemudian dan selain nyantri dia sudah juga khidmat, artinya sering melayani Imam Al-Ghazali. Washtaghalan ketungkul sibuk sopo ahad, washtaghalan sibuk sopo ahad bintahsini kelawan ngasilake maring ilmu, artinya banyak ilmu yang sudah dipelajari oleh seseorang ini. Wa qira'atil ilmi lan maca ilmu alaihi ing atase pengarepe Imam Al-Ghazali. Jadi memang sudah banyak menghasilkan ilmu, artinya banyak yang dipelajari dan banyak juga kitab-kitab yang dibacakan langsung di depan beliau. Coro anu ini wis santrine wis santri kawakan lah, santri senior ya wis anjene alim. Kata jamaah hingga bisa mengumpulake sapa ahad mindako iki ulumi saking lembut-lembut ilmu, artinya kemampuan dia sing minta pengajian ini, minta fatwa ini adalah orang sing wis alim, ilmu wis jer. Jadi kayak gitu loh, misal awal dhewe orang sing gak paham karo bahasa iki ya pantas. Karena yang minta tulisan ini itu adalah memang santri yang memang sudah memiliki pendalaman keilmuan bersama Imam Al-Ghazali yang cukup baik. Jadi wis alim tenanan iki. Wastakmala lan wis bisa nyampurnaake wastakmala lan bisa nyampurnaake sapa ahad fadhailan nafsi maring keutamaane jiwa. Dan jiwanya sudah tertata dengan baik, artinya nafsunya wis mulai bisa meredam, sudah bisa mengatur, artinya keinginan hawa nafsunya sudah bisa dikendalikan. Iki sing ngaji sing damel tulisan iku wonge kaya ngono. Artinya nanti dalam proses pembahasan
kok sing jane awake dhewe aku. Nah itu yo sing ngaji biyen kaya ngono sahabat. Summa innahu. Nah ini penyebabnya kenapa kok akhirnya ini ditulis. Summa innahu maqanuli innahu sak temene kelakuan tafakkar mikir-mikir. Dia sudah alim, dia sudah hebat, itu ngaji karo Imam Al-Ghazali akeh ilmu sing wis dileloki. Tafakkar mikir-mikir sapa ahad yauman yang dalam siji dina. Cuman ya biasa terjadi perenungan. Aku iki wis alim, aku wis akeh ngerti. Fi hati nafsi yang tingkai nafsune utawa kondisine awake ahad. Iki awak iki piye aku wis ngaji suwi. Ilmu sing wis tak entuk akeh. Wa khatara lan merentek sapa ahad ala badhi ngatasi atine. Jadi di dalam hatinya terus berbicara. Fakola mengkonuli takon atau berkata sapa ahad ini kata santrinya Imam Al-Ghazali ini sak temene ingsun iku karo tulis bisa maca sapa ingsun ahad anwaan ing pira-pira macam merno minal ulumi bayane saking pira-pira ilmu wasaraftu lan wis bisa nglakoni bisa nglakokno sapa ingsun raina umri ing indai umur ingsun. Artinya ilmu yang sudah dipelajari dia sudah praktekkan begitulah lama. Ana ta'an dunia yang atase dibinau maring raina umri utawa umur wajib iya lan ngumpulake maring ilmu. Aku iki wis alim, wis pelajari berbagai macam ilmu tentang Imam Al-Ghazali. Tur kitab Imam Al-Ghazali wis akeh sing wis tak kumpulno. Wal-an ini pikiran beliau yang muncul pada saat perenungan. Wal-an utawi ing dalam waktu saiki yang bagi sayubyo apa al-a'lama apa al-a'lama yang mengerti sapa ingsun ayyunau'iha ing ndi-ndine warnane ulum ing ndi-ndine macam-macam ilmu yang fawikan bakal aweh manfaat apa nau ing ingsun bukan ing dalam waktu sesuk wa yunisun lan bakal nyenengke ing ingsun apa ulum ing ingsun fi qabri ing dalam kuburan ingsun. Ilmunya Imam Al-Ghazali semuanya sudah aku pelajari. Mungkin saatnya aku sekarang meminta fatwa kepada beliau untuk satu ilmu yang sekiranya itu baik untuk kehidupanku yang akan datang dan kehidupanku kelak di akhirat atau di alam kubur. Itu poinnya. Jadi tulisan ini dipersiapkan untuk mengenali semua ilmu agar ilmu yang sudah dipelajari nantinya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita setelah ke depan dan kehidupan kita ketika kelak kita sudah ada di alam barzakh atau di alam akhirat. Ini ilmunya ini bukan cuma sekedar ilmu debat, ilmu logika, ilmu astronomi. Ilmunya Imam Al-Ghazali kan banyak. Ilmu itu juga ada, ilmu kimia itu juga ada, ilmu filsafat juga ada. Itu semua sudah dipelajari. Nah tapi sekarang yang dicari oleh santrinya yang sudah lama, aku karek waktunya golek ilmu sing kirane manfaat gawe uripku sesuk lan gawe uripku sesuk lan wis ana di akhirat. Ini wa ayyuhan dindine uluk la yanfa'u hatta atrukahu. La yanfa'u kan ora manfaat apa uluk hatta atrukahu hingga bisa ninggal sapa ingsun ing uluk. Dan nanti coba aku ilmu yang nanti bisa memilah ilmu apa saja yang bermanfaat untuk aku sehingga yang tidak bermanfaat bisa aku tinggalkan. Kama qala kaya dene dawuh Gusti Rasul kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya dene dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma Allah inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Karena kata si Wahid ini kata santrinya Imam Al-Ghazali karena Rasulullah itu tahu juga Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma Allah ini sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun bika kelawan Tuhan ya Allah min ilmin saking ilmu la yanfa' kang ora manfaat.
ya Allah kula nyuwun maring panjenengan ilmu sing sekiranya manfaat mawon, sing gak manfaat gak apa-apa, aku gak ngerti Facebook misal gak manfaat dari uripku gak usah ngerti gak apa-apa, WhatsApp misal gak manfaat dari uripku gak apa-apa, aku gak ngerti di WhatsApp. Iki dua sing diminta oleh Rasulullah yang menginspirasi santri Imam Al-Ghazali kanggo wani jaluk pengajaran lagi atau dituliskan sebuah tulisan lagi yang berisikan tentang ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Nah, untuk hadis yang tadi ini kan dengan Rasulullah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, cuman dalam riwayat dari Abi Hurairah itu ada tambahannya kayak gini, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Itu tambahannya riwayat dari Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Kalau dari Imam Muslim sudah seperti ini. Terus kalau dari Zaid bin Arqam itu juga sama. Jadi dari Zaid bin Arqam dan Abi Dawud itu juga sama. Cuman kalau yang riwayat dari Abi Hurairah itu ada tambahannya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Yang artinya adalah wa min qalbin lan saking ati la yakhsha kang ora iso khusuk, wa min nafsin lan saking teko jiwa lan saking teko awak la tashba kang ora iso lan iso warak, wa min du'ain lan saking dungo wa yusma kang ora dengu. Ya Allah, semoga Engkau menjauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah didengar. Itu doa Rasulullah yang menginspirasi kepada santrinya Imam Al-Ghazali untuk dituliskan kitab ini. Jadi pengen gue ilmu yang manfaat, iso apik gawe atine, iso apik gawe nafsune, dan doanya itu bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastamarat pokok lumayan terus lagu maring ahad opo hadil fitratu ikilah pikiran. Jadi berkecamuknya pikiran yang seperti ini itu terus mengganggu kepada santrinya Imam Al-Ghazali yang ini. Hatta kataba ila hadrati syekh hingga wani nulis sapa ahad ila hadrati syekh maring hadrati syekh hujjatul Islam kan dadi hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, sehingga sampai yo krono wis gelisah yo akhirnya wani matur. Aslinya pertama yo gak wani matur, cuman lama-kelamaan iki musim manfaat apa sesuatu yang berarti sakune patine apik kaya apa itu terus berkecamuk di dalam hatinya, sehingga beliau berani menuliskan risalah ini untuk disampaikan kepada Imam Al-Ghazali. Rahimahullah nasih Imam Al-Ghazali serta Allah istifaan istiftaan. Jadi hatta kataba ila hadrati syekhi, jadi fastamarot hatta kataba ila hadrati syekhi kataba istiftaan ilmuun biro-biro pitutur gitu, ilmuun biro-biro pitutur utawa ilmuun biro-biro fatwa. Wasana gelem takon, akhirnya gelem takon sapa ahad anu saking Imam Al-Ghazali rasaila biro-biro masalah wal masalah minggu sapa ahad minggu saking Imam Al-Ghazali nasihatan nasihat wa munakan lagi itu karena pikirannya terus berkecamuk, akhirnya dia berani menuliskan surat untuk meminta fatwa dan menanyakan berbagai macam persoalan serta memohonkan nasihat serta doa. Akhirnya orang terus terangkat wa ingkana musannafatu syekhi wa ingkana saja apa musannafatu syekhi biro-biro karangan
kaya dene ilmu kaya dene kitab Ihya wa ghairi lan liyane kitab Ihya iku tastamil wis mengku atau sudah mencakup ana jawab masalah ini atase jawab pira-pira masalah lakin maksudi tetapi yang utawi maksud ingsun iku ayat tuba yang menulis sinten asy-syekh hajati hajat ingsun hajat yang apa? Hajat yang tadi ilmu ini kan akeh cuma ini sing manfaat bila pakai yang dalam lembaran takuni apa warqa iku maki sertane ingsun mudah tahayati ing dalam suwine bangsa urip ingsun. Cuman harapanku beliau mau menuliskan sedikit saja yang sekiranya kitab itu bisa saya bawa kemana-mana sehingga kitab itu bisa saya gunakan dalam seumur hidup saya. Artinya berarti kitab ini bisa kita jadikan pedoman pokok untuk bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu seperti itu. Wa a'manu la iswa'atu sapa bima kelawan keterangan fiha kan ono ing dalam Quran sehingga aku bisa mengamalkan segala keterangan yang ada di dalam tulisan kecil ini. Mudzakarun ing dalam saksi ingsun insyaallah mengersake sinten Allah taala halamuhu sinten Allah. Namun semua itu tetap atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ceritanya kitab ini. Jadi kitab ini isinya itu mungkin fatwa-fatwa kecil yang membuka pikiran kita dalam proses menuntut ilmu itu semuanya penting. Cuman ada yang lebih penting. Nanti akan ada seperti itu, pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi kayak misal banyak orang yang berkata itu mumpung sudah masuk bulan Ramadan, manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya gitu. Terus ada ungkapan mosok bis Ramadan rek sik belum terawih. Kan ada ungkapan yang seperti itu. Itu kalau kata Gus Bahak, ungkapan seperti itu adalah ungkapan yang kurang bijak. Karena kenapa? Karena nanti ungkapan itu bisa menyakiti orang yang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti sholat tarawih. Bisa menyakiti seperti itu. Kenapa? Karena kadang dia punya keinginan untuk mengikuti sholat tarawih, kadang sebagai kewajiban lian itu masalahnya. Jadi ungkapan ngosok Ramadan itu dan Ramadan ini sama tutup Ramadan ini tutup. Nah itu artinya tetap nanti akan mengantarkan kita untuk menghindari kalimat-kalimat seperti itu sehingga kita nanti bisa mendudukkan ilmu itu tepat pada tempatnya. Tapi oleh paham, ya oleh paham gua pada air karena ini itu muqaddimah dari kitab ini. Ini itu dikarenakan oleh Imam Al-Ghazali atas kegundahan santri seniornya. Santri ini kan dia itu alim kan, terus sudah berbagai macam